Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man kana ala athari iktafa. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma ya muallima Adam wa Ibrahim 'allimna wa ya mufahhima Sulaiman fahhimna. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak Ibu jamaah yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pripun kabare sami Ustaz sedanten? Alhamdulillah musum watuk. Bapak Ibu yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas karunia nikmat yang Allah berikan kepada kita semua pada malam yang berbahagia ini, sehingga jamaah sekalian kita dengan nikmat-nikmat yang Allah berikan bisa berkumpul bersama, bermajelis bersama di masjid yang mulia ini, yang masjid yang semoga diberkahi ini. Kita berharap berkumpulnya kita di sini adalah perkumpulan yang Allah ridhoi, perkumpulan yang Allah mengirimkan para malaikat untuk menaungi, perkumpulan majelis yang menjadi pemberat-timbangan kita kelak di hari kiamat. Kemudian jamaah sekalian, salawat beriringkan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat beliau, keluarga beliau, dan seluruh kaum muslimin yang senantiasa berpegang teguh dengan sunnah-sunnah beliau. Dan semoga Bapak Ibu sekalian, kita semua diberikan taufik, diberikan hidayah untuk terus berusaha, untuk terus menjadi hamba-hamba Allah yang berusaha untuk berpegang teguh dengan sunnah-sunnah Nabi SAW. Karena jamaah sekalian, di antara kenikmatan yang sangat besar adalah kita beramal di atas sunnah, kita hidup di atas sunnah. Ini adalah kenikmatan yang sangat besar. Karena Bapak Ibu sekalian, kenikmatan ini tidak Allah Subhanahu wa taala berikan oleh semua kaum muslimin. Ada di antara saudara-saudara kita yang masih tersibukkan dengan barangkali amalan-amalan yang tidak disunnahkan dan mempertahankan hal tersebut. Semoga jamaah sekalian, saudara-saudara kita, mereka diberikan keteguhan untuk bisa berpegang teguh di atas sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, insyaallah taala pada sore hari ini, pada malam hari ini, kita akan kembali melanjutkan kajian kita, kajian hadis Arba'in An-Nawawi. Nggih. Hari ini masuk hadis ke berapa Pak Bu? Hadis ke 8. Sebelumnya kita telah secara globalnya. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, insyaallah taala kita akan melanjutkan hadis yang ke-8 dari hadis Al-Arba'in An-Nawawiyah. Kita beri judul apa Pak Bu? Perintah untuk bersyahadat, salat,
dan menunaikan zakat. Mari kita baca hadis ke-8 dari Arba'in An-Nawawiyah. Hadis ini jamaah sekalian diriwayatkan oleh sahabat yang mulia Ibnu Umar. Ibnu Umar yang bernama siapa? Abdullah bin Umar. An Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, dari sahabat yang mulia putra Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, umirtu, saya telah diperintahkan untuk apa? An uqatilan nasa, untuk memerangi manusia, hatta yashhadu, hingga mereka bersaksi, bersyahadat, la ilaha illallah, bahwasanya tiada sesembahan yang berhak untuk disembah illallah, kecuali Allah, wa anna Muhammadan Rasulullah, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah, wa yuqimus shalah, sampai mereka pun juga menegakkan salat, wa yu'tuz zakah, dan sampai mereka menunaikan zakat. Nah, apabila manusia telah satu bersyahadat, kemudian salat, kemudian zakat, maka kata Nabi SAW, asamu minni, mereka telah menjaga diri mereka, mereka telah menjaga dariku. Apa yang dijaga? Dima'ahum, darah mereka, wa amwalahum, dan harta mereka, illa bihaqqi al-Islam, kecuali dengan ketentuan hukum Islam. Mereka boleh dihalalkan darahnya, mereka boleh diambil hartanya. Wa hisabuhum 'ala Allah ta'ala, dan hisab mereka itu hanya Allah yang berhak untuk menghisab mereka kelak di hari kiamat. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, ternyata hadis yang kita bacakan ini dahulu ketika di zaman Khalifah Abu Bakar, sahabat yang mulia Abu Bakar dan Umar itu belum mendengar hadis ini. Ya, sahabat yang mulia ini, sahabat Umar bin Khattab dan Abu Bakar itu belum mendengar hadis ini, atau bisa dikatakan hadis ini tidak sampai kepada dua sahabat ini, Abu Bakar dan Umar. Apa buktinya? Pada kekhalifahan Umar bin Khattab, setelah wafatnya Nabi SAW, ya, di negeri Arab itu terjadi kekacauan. Banyak kaum muslimin yang murtad, gitu. Banyak kaum muslimin yang murtad. Juga ada di antara mereka yang tidak mau membayar zakat. Kalau murtad jelas boleh diperangi. Tapi kalau enggak membayar zakat, apakah boleh diperangi? Nah, pada kondisi itu sahabat yang mulia Abu Bakar radhiyallahu taala anhu berpendapat harus diperangi. Nah, ketika sahabat yang mulia Abu Bakar radhiyallahu taala anhu telah menyiapkan pasukan perang untuk mengambil secara paksa, ya,
kewajiban zakat dari orang-orang yang tidak mau bayar zakat, maka Umar bin Khattab pun berpendapat, ya Abu Bakar, wahai Abu Bakar, kaifa tuqatilu an-nasa wa qad qalu la ilaha illallah? Mengapa engkau akan memerangi orang-orang itu padahal mereka telah mengucapkan kalimat la ilaha illallah? Dan konsekuensinya orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah, fa idza qaluha, mereka yang telah mengucapkan kalimat la ilaha illallah itu asamu minni dima'ahum wa amwalahum, kata Nabi SAW, mereka telah menjaga dariku harta dan darah mereka, illa bihaqqiha, kecuali ya dengan ketentuan Islam yang itu boleh dibunuh orang tersebut. Jadi Bapak Ibu sekalian, yang sampai hadisnya kepada sahabat yang mulia Umar bin Khattab dan Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu cuma sampai umirtu an uqatilan nasa hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Cuma sampai sini. Sebagaimana yang termaktub dalam hadis yang lain, Nabi SAW bersabda, umirtu an uqatilan nasa hatta yashhadu an la ilaha illallah thumma tahrumu dima'uhum wa amwaluhum illa bihaqqiha. Ini hadis yang lain. Sungguh saya telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk memerangi manusia sampai mereka bersyahadat la ilaha illallah Muhammadan Rasulullah. Cuma sampai sini kan? Thumma tahrumu dima'uhum wa amwaluhum. Orang yang telah mengucapkan dua kalimat syahadat tersebut, kata Nabi SAW, tahrumu dima'uhum, haram darah mereka, wa amwaluhum, dan harta mereka, illa bihaqqiha, kecuali dia melakukan sesuatu yang dalam hukum Islam ia boleh dibunuh. Wa hisabuhum 'alallahi ta'ala, sedangkan hisabnya itu di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini hadis ini yang sampai kepada siapa? Abu Bakar dan Umar. Sedangkan kalimat wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakah itu enggak sampai. Sehingga apa? Waqa'a al-khilaf. Sahabat Umar bin Khattab dan Abu Bakar radhiyallahu taala anhu itu berselisih. Namun akhirnya sahabat yang mulia Abu Bakar tetap bersikukuh untuk memerangi orang-orang yang tidak membayar zakat, hingga akhirnya Umar bin Khattab pun berkata, wallahi ma huwa illa an ra'aitullaha qad syaraha sadra Abi Bakrin liqitalihim fa'araftu annahu al-haq. Demi Allah, ketika saya telah melihat azam, keinginan Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu untuk memerangi orang-orang ya yang tidak membayar zakat, maka saya yakin ini adalah tanda Allah Subhanahu wa ta'ala melapangkan dada Abu Bakar, memberikan ilham ya, dan saya yakin ini adalah benar. Akhirnya Abu Bakar dan Umar pun bersepakat untuk memerangi orang-orang yang tidak mau bayar zakat. Nah, yang menjadi pertanyaannya jamaah sekalian, bagaimana cara menjamak? Ya, jadi kalau ada dua hadis yang kelihatannya itu bertentangan, itu yang pertama adalah kaedahnya adalah dijamak, digabung. Kira-kira bisa nggak kedua hadis ini digabung? Kalau nggak bisa, ada namanya nasikh dan mansukh, ditarjih. Gitu. Nah, yang menjadi pertanyaannya bagaimana cara menjamak?
ya, menjamak antara hadis Umar bin Ibnu Umar, umirtu an uqatilan nasa hatta yashhadu an la ilaha illallah, sampai disebutkan wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakah, dengan hadis yang lain tadi yang hanya sampai pada wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Nah, di sini Imam Ibnu Rajab Al-Hanbali menukil pendapat Imam An-Nawawi. Siapa Imam An-Nawawi, Pak Abu? Hah? Penulis hadis Arba'in An-Nawawi. Saya lagi, Imam Ibnu Rajab Al-Hanbali, beliau menukil pendapat Imam An-Nawawi ketika beliau, Imam An-Nawawi ini mensyarah, menjelaskan hadis yang tertuang dalam Sahih Muslim, yang mana hadis tersebut berbunyi Anan Nabi sallallahu alaihi wasallam da'a aliyan. Suatu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam ini memanggil sahabat yang mulia Ali bin Abi Thalib. Kapan? Yauma Khaybar. Ketika perang Khaybar. Wa a'tahu rayah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam pun memberikan Ali bin Abi Thalib panji perang. Bendera. Kemudian Nabi SAW memerintahkan kepada sahabat yang mulia ini, Ali bin Abi Thalib, imshi, wahai Ali, jalanlah, wala taltafid, dan jangan engkau menengok ke kiri ataupun ke kanan, hatta yaftahallahu alaika, sampai Allah Subhanahu wa taala memberikan engkau kemenangan. Terus engkau berjalan, berperang terus, ya, jangan engkau menoleh kanan atau ke kiri, gitu, sampai Allah Subhanahu wa taala memberikan engkau kemenangan. Maka fasara Aliyu syai'an, setelah mendengar perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam, Ali langsung segera untuk berjalan menuju Khaybar, gitu. Summa waqafa, setelah Ali bin Abi Thalib ini berjalan mendapatkan beberapa langkah, Ali bin Abi Thalib kemudian berhenti. Wasarakha, dan beliau berteriak, ya Rasulullah, ala madza uqatilun nas, atas dasar apa saya ini diperintahkan untuk memerangi manusia? Sampai kapan saya ini diperintahkan untuk memerangi manusia? Maka Nabi SAW bersabda, qatilhum, perangi mereka, ala an yashhadu alla ilaha illallah, sampai mereka bersaksi bahwa tiada sesembahan yang berhak untuk disembah kecuali Allah. Fa idza fa'alu dzalik, apabila mereka telah mengucapkan syahadat, faqad 'asamu minka dima'ahum wa amwalahum, sungguh mereka telah menjaga darimu wahai Ali harta dan darah mereka, illa bihaqqiha, kecuali mereka melakukan suatu amalan yang dalam hukum Islam dia boleh dibunuh. Wa hisabuhum 'ala Allah ta'ala, dan hisab mereka itu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka Imam An-Nawawi pun berpendapat, faja'ala mujarradal ijabati ila syahadah asimatan lin nufusi wal amwali illa bihaqqiha. Nabi SAW mengategorikan, ya, orang yang sekedar mau bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, dengan kalimat ini Islam telah menjaga harta dan darah mereka, illa bihaqqiha, kecuali mereka melakukan sesuatu yang
dengan sesuatu itu ia boleh diperangi. Beliau kemudian mengatakan, wa min haqqiha, di antara sesuatu yang apabila dikerjakan boleh diperangi, itu adalah meninggalkan sholat dan tidak mau bayar zakat. Oke? Jadi jamaah sekalian, orang-orang yang masih dalam keadaan kafir, belum masuk Islam, kewajiban yang pertama bagi mereka adalah apa? Syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Apabila kita melihat orang yang telah melakukan atau mengucapkan 2 kalimat syahadat, sudah, kita tidak boleh memerangi mereka. Hal ini terjadi pada masa Nabi SAW. Ketika terjadi peperangan, di situ ada sahabat yang mulia Usamah bin Zaid, anaknya sinten? Zaid. Siapa Zaid itu? Anak angkat Nabi. Berarti Usamah ini sangat dicintai Nabi. Kenapa? Anak dari anak angkat Nabi. Suatu ketika Usamah bin Zaid ini ikut perang. Di medan peperangan itu beliau dan temannya dari Ansor, dari sahabat Ansor itu melawan satu orang dari orang-orang kafir. Usamah ini hampir terbunuh dengan pedang orang kafir itu. Ketika orang kafir tadi sudah terpojok nih, sudah mau dibunuh gini, kemudian mengucapkan kalimat asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Mendengar itu, sahabat Ansori udah nggak berani merangi lagi, nggak berani nyerang lagi. Namun sahabat yang mulia Usamah bin Zaid ini berani untuk membunuhnya, dibunuh. Dia berpendapat ini paling cuma biar nggak dibunuh aja, ittiqaan, untuk apa sih ini, mengelabui kita aja ini, biar nggak dibunuh, ngucapin ini. Akhirnya berita ini atau kejadian ini sampai kepada Nabi SAW. Maka Nabi pun murka dengan apa yang dilakukan Usamah bin Zaid. Sampai beliau mengatakan, asyaqaqta an qalbi, apakah engkau wahai Zaid telah membelah dadanya sehingga engkau mengetahui kalau dia hanya berpura-pura. Beliau mengulang-ulangi hal tersebut sampai Usamah ngedon, ya Allah, kalau semoga saya itu belum masuk Islam saat ini. Menunjukkan jamaah sekalian, ucapan yang mulia, kalimat yang mulia la ilaha illallah ini adalah ucapan yang hendaknya kita agungkan. Bahkan dalam sebuah riwayat, afdhul dzikri la ilaha illallah. Zikir yang paling utama itu adalah kalimat la ilaha illallah. Dan ternyata kalimat ini apabila diucapkan oleh orang yang belum masuk Islam, dengan kalimat ini harta dan darahnya itu terjaga. Bapak Ibu jamaah yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita mendengar hadis ini, kalau kita mengenal hadis ini jamaah sekalian, seolah-olah Islam itu ngeri, saya diperintahkan untuk memerangi manusia, seolah-olah ngeri. Padahal Bapak Ibu sekalian perlu kita pahami, beda antara kalimat qatala pakai wazan fa'ala dengan kalimat qatala yaqtulu pakai wazan fa'ala yaf'ulu. Ini beda artinya.
Kalau qatala yaqtulu itu maknanya adalah membunuh. Jadi hadaf atau tujuan utama memerangi itu untuk membunuh, untuk mengalirkan darah. Itu qatala yaqtulu. Dan dalam hadis ini enggak disebutkan umirtu an aqtulan nas. Nggih? Tidak pakai kata umirtu an aqtula. Qatala yaqtulu. Kalau saya berarti aqtulu. Tidak pakai kata itu, tapi pakai kata apa? Uqatilu. Karena memang beda antara makna qatala yaqtulu dan qatala yuqatilu. Adapun makna dari qatala yuqatilu itu adalah berperang, tapi tujuannya beda. Kalau qatala tadi apa tujuannya? Membunuh, mengalirkan darah. Tapi kalau qatala itu tujuannya satu, untuk menumpas kezaliman. Satu. Kedua, untuk apa? Untuk difa' anin nafsi. Untuk apa jenenge? Menjaga diri. Membela diri. Ini kata qatala yuqatilu. Sehingga di sini Nabi SAW diperintahkan untuk memerangi kezaliman. Apa bentuk kezalimannya? Satu, orang yang tidak mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Dalam artian dia zalim kepada Allah. Kenapa? Dia tidak menyembah zat yang menciptakannya sendiri. Dia tidak menyembah zat yang memberikan ia rezeki. Dia tidak menyembah zat yang menghidupkan dan mematikannya. Zalim bukan lagi Pak Bu? Zalim. Nah, Nabi SAW diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menumpas kezaliman yang pertama ini. Yang kedua apa? Zalim yang kedua adalah meninggalkan sholat. Pertama, dia sejatinya zalim kepada dirinya sendiri. Kenapa demikian? Orang yang tidak melakukan sholat berdosa. Gino mboten? Konsekuensi dari dosa adalah siksa, baik di dunia maupun di akhirat. Dan yang namanya sholat itu adalah hakul badan, hak dari badan kita. Kalau kita nggak melakukan sholat, sejatinya kita tidak menunaikan hak badan. Adapun zakat, yang kedua ada kezaliman orang yang nggak mau bayar zakat. Zalim. Kenapa? Zakat itu adalah hakul mal, haknya harta. Sehingga orang yang tidak bayar zakat sejatinya ia zalim kepada hartanya sendiri, juga zalim kepada dirinya sendiri, juga zalim kepada orang lain. Seharusnya zakat itu sampai kepada orang yang berhak mendapatkan, namun tidak sampai kepada orang yang berhak mendapatkan. Ini makna qatala yuqatilu. Memang artinya berperang. Kalau jenengan buka kamus, mungkin buka kamus Munawir sama kamus Mahmud Yunus atau kamus yang lain, maknanya mesti muharabah, perang, tapi beda tujuannya. Kalau qatala tadi apa tujuannya? Membunuh. Memang perang untuk bunuh. Tapi kalau qatala yuqatilu muqatalatan wa qitalan,
Ini artinya nopo? Berperang. Tujuannya apa? Menumpas kezaliman dan ya membela diri. Sehingga orang yang letterlek nggih, membaca hadis ini seolah-olah Islam itu mengerikan. Islam itu merintahkan pengikutnya untuk perang terus. Yang diperangi satu orang yang belum masuk Islam, dua orang yang sudah masuk Islam juga diperangi. Tapi tidak demikian. Kalau kita Abu ya lihat buku-buku fikih tentang satu orang yang meninggalkan sholat, itu pertama ya dilihat orang itu meninggalkan sholat karena apa. Apabila ia meninggalkan sholat karena ia tidak mengakui kewajiban sholat, maka dia ya sebenarnya telah melakukan suatu tindak kekufuran. Kenapa? Dia tidak meyakini sesuatu yang telah diwajibkan, sehingga dia secara tidak sadar telah murtad. Dan orang murtad itu dalam hukum Islam adalah dibunuh. Nah, apabila dia meninggalkan sholat itu karena malas, nah ini waqa'a khilaf. Ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan orang yang meninggalkan sholat karena bermalas-malasan itu dia hanya melakukan dosa besar. Ada berpendapat dia tetap murtad. Kenapa? Nabi SAW bersabda, al-farqu bainana wa bainahum as-shalah. Perbedaan antara kita dan mereka orang kafir itu adalah as-shalah, salat. Faman taraka faqad kafar. Siapapun yang meninggalkannya sungguh dia telah kafir. Nah, sehingga jamaah sekalian, orang yang meninggalkan sholat karena malas-malasan, abai, tapi masih punya keyakinan sholat itu wajib, gitu nggih, maka qadhi atau napa qadhi itu artinya? Nggih. Hakim, pemerintah itu memanggil orang yang meninggalkan sholat tersebut dan diminta untuk tobat. Kalau mau tobat, kelas, monggo lanjutkan. Tapi kalau nggak mau tobat, dibunuh. Nah, seperti itu. Dan ingat, yang melakukan itu bukan person. Tapi siapa yang berhak melakukan ini? Pemerintah. Kita sebagai seorang muslim melihat teman kita barangkali saudara kita yang tidak melakukan sholat, kita nasihati. Ad-dinu an-nasihah. Ad-dinu an-nasihah. Islam itu isinya nasihat. Dinasihati. Kenapa? Nasihat itu adalah iradatul khair lil mansuhilah. Kita menginginkan kebaikan kepada yang dinasihati. Ayo sholat, ayo zakat. Ini kewajiban kita sesama muslim. Adapun tadi ini an uqatilan nas, memerangi manusia sampai mereka mengucapkan kalimat la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, itu kewajiban siapa? Wewenang siapa? Pemerintah. Kalau kita sesama rakyat gini, ya kita ajak mereka baik-baik. Kita ajak mereka baik-baik. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Ajaklah mereka ila sabili rabbika, ke jalan Rabbmu, ke dalam ajaran Islam, bil hikmah, dengan bijaksana, enggak dengan kekerasan. Dan orang yang membaca hadis ini mentah-mentah, atau saya ulang, orang yang
punya pemikiran Khawarij ini bisa dijadikan sebagai dalil. Nggih, apa Khawarij itu, Bu? Orang atau kelompok yang memiliki mindset, memiliki pemahaman bahwa orang yang melakukan dosa besar itu dibunuh, boleh. Nah, di sini dalilnya jelas. Umirtu an uqatilan nas. Sungguh saya diperintahkan untuk memerangi manusia. Dia enggak sholat, bom, der. Dia enggak zakat, bom, der. Kafir, der. Bukan dari Islam. Oke? Zat seperti itu bukan dari Islam. Karena di sini yang memiliki kewenangan adalah siapa? Pemerintah. Dan ingat kata qatala itu untuk apa? Maknanya memerangi dalam rangka untuk menumpas kedzaliman dan untuk menjaga atau membela diri. Barakallahu fikum. Sudah waktunya azan nggih? Monggo azan rumiyin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wa man ittaba'a hudah ila yaumil qiyamah. Bapak Ibu jamaah yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kembali dari hadis yang sangat bermanfaat ini, hadis yang diriwayatkan oleh sahabat yang mulia Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma. Bisa kita ambil beberapa faedah yang sangat berharga
Faedah yang pertama jamaah sekalian, agungnya kalimat tauhid la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Mengapa kalimat ini begitu agung jamaah sekalian di sisi kaum muslimin? Di antara alasannya adalah tadi, dengan kalimat yang mulia ini, asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, maka harta dan darah kita terlindungi, haram untuk dihalalkan. Sehingga Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man qatala mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu jahannam khalidan fiha." Barang siapa yang membunuh seorang mukmin secara sengaja, fajaza'uhu jahannam, maka balasannya bagi dia adalah neraka. Subhanallah. Yang kedua jamaah sekalian, dari faidah yang bisa kita ambil, pentingnya amalan salat. Pentingnya amalan salat. Sehingga orang yang tidak mau mengerjakan salat meskipun ia telah mengucapkan syahadat, maka dia boleh diperangi. Boleh diperangi, dipaksa untuk salat. Hakim ya memanggil mereka dan dinasihati, diminta taubat. Kalau enggak mau taubat, masih enggak mau sholat, ya terpaksa untuk dibunuh. Karena sejatinya dengan ia menolak tidak mau sholat di hadapan hakim, ya dia telah mengingkari kewajiban dia sebagai seorang muslim. Kemudian jamaah sekalian, pentingnya zakat. Pentingnya zakat. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, faedah berikutnya yang bisa kita ambil adalah kita menilai seorang muslim di dunia cukup dengan melihat zahirnya. Cukup melihat zahirnya. Tidak perlu kita mengorek-orek dia jujur enggak sih? Dia beneran enggak sih? Dia yakin enggak sih? Dia benar-benar iman apa enggak sih? Enggak perlu. Cukup kita lihat zahirnya. Dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah itu benar-benar dari hatinya atau karena yang lainnya, itu tidak perlu kita korek-korek. Misal ada orang yang menikahi ya seorang muslimah misal, dengan itu dia mengucapkan la ilaha illallah. Enggak usah kita cari-cari tahu gara-gara apa mengucapkan kalimat ini, enggak usah. Kita nilai secara zahirnya. Dia telah mengucapkan kalimat syahadat, sudah dia muslim. Dia muslim. Sehingga jamaah sekalian, ulama terkemuka Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala pernah berkata, al-ibratu fid dunya fi dhawahiri al-lisan wal jawarih. Yang menjadi tolak ukur menilai manusia di dunia ini adalah al-dhawahir. Kita lihat dari sisi zahirnya, dari ucapan dan perbuatannya. Wa fil akhirati bima fis sarairil qalbi. Nah, adapun di akhirat nanti baru Allah Subhanahu wa taala melihat atau menilai manusia itu dari apa yang ada di hati. Sehingga beliau mengatakan
yauma tublas sarair. Ingatlah di hari rahasia-rahasia dalam hati berupa keimanan, berupa keyakinan dia masuk Islam itu benar-benar karena Allah. Apakah ada dalam hatinya kemunafikan? Itu kelak di hari akhir Allah menghisabnya. Yauma tublas sarair. Di hari Allah Subhanahu wa taala tubala, ya, yakshif, mengungkap sarair, rahasia-rahasia yang dalam hati. Sehingga di sini beliau mengatakan al-ibratu fid dunya bima fidh dhahir al-lisan wal jawarih. Kita nilai manusia ketika di dunia ini dari zahirnya, lisannya bagaimana, nggih, perbuatannya bagaimana. Adapun di akhirat itu baru yang dinilai adalah apa yang ada dalam hati. Sehingga beliau berpesan kepada kita semua, fahris ya akhi ala taharati qalbika. Oleh karena itu wahai saudaraku, bersemangatlah engkau untuk menjaga kesucian hatimu. Qabla taharati jawarihika, sebelum engkau memperhatikan kesucian zahirmu. Kam min insanin, berapa banyak orang yang yusalli, salat, wa yasum, berpuasa, wa yatasaddaq, bersedekah, berzakat, wa yahaj, melakukan haji, lakin qalbahu fasidun, akan tetapi hatinya rusak, hatinya bermasalah. Ha huwal khawarij, lihat, inilah khawarij. Haddatha anhumun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan tentang mereka annahum yusallun, mereka salat. Orang khawarij ini mereka salat. Wa yasumun, berpuasa. Wa yatasaddaqun, bersedekah. Wa yaqra'una al-Qur'an, mereka pun juga baca Quran. Wa yaqumuna bil lail, salat malam. Wa yabkun, bahkan mereka menangis karena takut dengan azab Allah. Wa yatahajjaduna, dan mereka pun juga melakukan tahajud. Wa yahqiru sahabi salatahu anhum, wa yahqiru sahabi salatahu 'inda salatihim, bahkan para sahabat, salat sahabat, saumnya sahabat dibandingkan dengan salat dan puasa mereka nampaknya sangat berbanding jauh. Mereka khusyuk, menangis. Akan tapi apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Walakin, akan tapi qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, islamuhum, keislaman mereka itu la yatajawazu hanajirahum, tidak melewati tenggorokan. Cuma sampai sini keislaman mereka. Mereka baca Quran cuma sampai sini, enggak sampai ke hati. Sehingga beliau mengatakan la yadkhulul imanu qalbah, keimanan tidak masuk, tidak merasuk ke dalam hatinya. Bahkan dalam sebuah hadis Nabi SAW mengatakan orang khawarij ini adalah kilabun nar, anjing-anjing neraka. Subhanallah. Ma'annahum salihun fi dhahir, lakin ma nafa'a, kata beliau, kata Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala. Padahal orang khawarij ini tabengnya bagus, zahirnya bagus, salat, puasa, baca Quran, masya Allah, dia buki, menangis. Akan tapi semua itu manfaat, tidak bermanfaat sama sekali. Mengapa demikian? Keyakinan yang rusak, hatinya tidak
Apa di antara keyakinan orang Khawarij ini Pak Bu? Orang yang melakukan dosa besar itu kafir, keluar dari Islam. Orang yang tidak sepaham dengan mereka kafir. Orang yang tidak satu kelompok dengan mereka kafir. Hanya orang Khawarij. Bahkan mereka tidak segan-segannya membunuh kaum muslimin. Di zaman Ali bin Abi Thalib sampai terjadi peperangan antara kaum muslimin dan orang-orang Khawarij. Berkumpul beribu-ribu orang Khawarij untuk memerangi sahabat yang mulia Ali bin Abi Thalib. Apa sebenarnya yang menjadikan mereka mau memerangi sahabat Ali bin Abi Thalib? Karena syubhat, kerancuan pikiran. Sehingga ada sahabat yang mulia, anak lupa namanya, meminta izin kepada sahabat Ali bin Abi Thalib untuk berdialog dengan orang-orang Khawarij. Dengan kemudian beliau pakai pakaian yang bagus, karena memang ciri khas orang Khawarij ini nggak mau pakai pakaian bagus, compang-camping gitu, zuhud lah barangkali menurut mereka. Beliau memakai pakaian yang bagus dan berdialog dengan mereka, hingga akhirnya banyak sekali yang sadar dan masuk pada barisan pasukan Ali bin Abi Thalib, baru mereka diperangi. Jamaah sekalian, sehingga beliau Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala berpesan kepada kita, la taghtaru bi salahi jawarihika. Wahai saudaraku, janganlah engkau tertipu dengan baiknya zahirmu. Jangan kita tertipu dengan salat yang kita lakukan, puasa yang kita lakukan, zakat yang kita tunaikan, Al-Quran yang kita baca. Jangan kita tertipu dengan itu. Kata beliau, unzur qabla kulli syai', lihat dulu ila qalbika, pada hatimu. Apakah hatimu itu ada keimanan, takut kepada Allah? Apakah hatimu benar-benar mentauhidkan Allah atau tidak? Jamaah yang berbahagia, inilah di antara beberapa faedah yang bisa kita petik dari hadis tersebut. Yang pertama tadi adalah pentingnya kalimat la ilaha illallah, tingginya kedudukan kalimat la ilaha illallah. Yang kedua, pentingnya salat, pentingnya zakat. Dan yang ketiga adalah, yang keempat adalah kita menilai orang di dunia ini bima fil zahir, dari zahirnya saja. Kenapa? Karena kita nggak tahu apa yang ada dalam batin mereka. Sehingga jamaah sekalian bisa kita ambil faedah, di zaman Nabi SAW itu ada orang mukmin, ada orang munafik, ada orang kafir. Kita lihat Nabi SAW tahu nggak fulan ini munafik, dia munafik, itu munafik, tahu nggak? Tahu. Bahkan itu rahasia itu diketahui oleh sahabat yang mulia Hudzaifah bin Yaman. Dan pada saat itu Umar bin Khattab takut, ojo-ojo barangkali dia termasuk orang-orang munafik yang dikabarkan Nabi SAW kepada Hudzaifah bin Yaman. Tapi lihat Nabi SAW, beliau tidak memerangi orang munafik. Meskipun beliau tahu dia ini munafik, tapi apa? Terus dinasihati, terus didakwahi. Seperti itu jamaah sekalian, kita hanya melihat zahirnya. Nah, Bapak Ibu sekalian yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, cukup sampai di sini kita belajar bersama. Semoga apa yang kita pelajari pada sore hari ini atau malam hari ini bermanfaat, khususnya bagi saya pribadi dan
kepada para jamaah sekalian. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi kita taufik untuk terus di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memperbaiki hati kita semuanya. Yatub dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.